Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dewan Juri dan yang saya hormati Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Taksis Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Perkenalkan, kami siswi dari MA Sunan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Saya Nurul Muasaah dan ini inti anggota saya Dian Anggraini dan Rianti. Kami di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Gus Jigang dan Potret Pemberdayaan Ekonomi Kaum Santri di Kota Kudus. Untuk latar belakang, Kudus identik dengan kota industri seperti rokok kretek, gula, pertenunan, percetakan, dan lainnya. Yang kedua, nama Kudus diambil dari bahasa Arab, yakni Al-Quds, yang berarti kesucian. Untuk yang ketiga, penyebutan nama tertua yaitu Tajuk, yang berarti rumah-rumahan di atas makam. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah sejarah munculnya Gus Jigang? Yang kedua, bagaimanakah keterkaitan antara Gus Jigang dengan Sunan Kudus? Yang ketiga, bagaimanakah korelasi antara Gus Jigang dalam upaya kebangkitan ekonomi para santri di Kudus. Untuk tujuan penelitian, 1. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai sejarah munculnya Gus Jigang di Kota Kudus. Untuk yang kedua, guna nambah referensi dalam dunia akademik mengenai perkembangan Kota Kudus. Yang ketiga, guna merumuskan mengenai korelasi antara Gus Jigang dengan kebangkitan ekonomi para santri di Kota Kudus. Untuk manfaat penelitian karya ilmiah kami, yang pertama, karya ini diharapkan mampu dijadikan referensi terkait sejarah Gus Jigang di Kota Kudus. Untuk yang kedua, karya ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi pembaca keterkaitan antara Gus Jigang dengan Sunan Kudus. Untuk yang ketiga, karya ilmiah ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi pembaca Gus Jigang dalam kebangkitan ekonomi para santri di Kota Kudus. Dilanjut dengan penjelasan inti anggota saya. Baik Bapak dan Ibu Dewan Juri dan para peserta Lomba Karya Ilmiah yang saya hormati, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah landasan teori. Apa itu landasan teori? Dalam pandangan kami, landasan teori adalah sebuah gagasan-gagasan pokok yang menjadi referensi utama. Dalam landasan teori kami, yang pertama adalah Gus Jigang. Gus Jigang memiliki arti Gus, bagus, Ji ngaji, Gang dagang. Definisi Gus Jigang sekarang menjadi familiar di Kabupaten Kudus, di mana Gus Jigang tidak lagi menjadi spirit, namun trend center bagi masyarakat di Kudus. Bahwa orang-orang mengenal Kudus dengan definisi Gus Jigang. Yang kedua, Sunan Kudus. Siapa sih yang tidak mengenal Sunan Kudus? Beliau adalah salah satu wali songo yang memiliki nama asli Raden Ja'far Shodiq. Beliau dikenal dengan wali yang memiliki ilmu paling tinggi atau waliul ilmi. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki sikap toleransi yang tinggi. Selanjutnya, kajian pustaka. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Mustaqim dan Ahmad Bahrudin yang berjudul Spirit Gus Jigang Kudus dan Tantangan Globalisasi Ekonomi. Jurnal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian kami. Keterkaitannya yaitu tentang spiritualisasi Gus Jigang, yaitu sama-sama membahas Gus Jigang dan kebangkitan perekonomian kaum santri di Desa Kudus. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Aina Khairun Nawali yang berjudul dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat di Desa Kauman, Kecamatan Kota Kudus. Jurnal ini juga memiliki keterkaitan dengan karya ilmiah kami. Keterkaitannya yaitu sama-sama membahas filosofi Gus Jigang. Selanjutnya, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang kami gunakan yaitu kualitatif, seperti pengumpulan data serta penafsiran segala sesuatu yang berhubungan dengan karya ilmiah berdasarkan fakta dan kebenarannya. Selanjutnya, teknik pengumpulan sumber data. Teknik pengumpulan sumber data yang kami gunakan melalui dua teknik. Yang pertama, observasi. Desa kami Desa Prawoto, yaitu desa yang letaknya berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Kudus, yaitu Desa Beru Genjang.
Mudahnya akses sehingga dapat mempermudah kami dalam mengamati aktivitas-aktivitas masyarakat di Kudus. Baik itu secara aktivitas keagamaan, ekonomi, pendidikan, serta sosial masyarakat. Kedua, studi pustaka. Apa yang dilakukan studi pustaka kami? Yaitu membaca blog, diantaranya Kompasiana, serta membaca jurnal-jurnal online. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan tentunya hampir sama dengan penulisan karya ilmiah dari peserta-peserta lain, di mana dimulai dari pengolahan data dan penganalisis data. Selanjutnya adalah pembahasan. Dalam karya ini kami membahas yang pertama sejarah munculnya Gus Jigang di Kota Kudus. Bagaimanakah sejarah awal munculnya Gus Jigang di Kota Kudus? Konon, Gus Jigang muncul hasil dari pergulatan panjang antara Sunan Kudus dengan warga sekitar Menara. Dari ajaran Gus Jigang ini kita bisa menyimpulkan bahwa seorang santri tidak hanya pandai mengaji, tetapi juga harus pandai dalam berdagang. Kedua, keterkaitan antara Gus Jigang dengan Sunan Kudus. Kita ketahui bahwa Gus Jigang merupakan salah satu ajaran yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Bagaimanakah keterkaitan antara Gus Jigang dengan Sunan Kudus? Sunan Kudus memiliki beberapa metode dalam berdakwah. Nah, dakwah ini dapat diterima dan dapat dipercaya oleh masyarakat di Kudus. Salah satu ajarannya yaitu mengajarkan kepada kita bahwa seseorang itu harus memiliki sikap yang bagus, pintar mengaji, dan berdagang. Kenapa berdagang? Karena berdagang merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk memenuhi keekonomi dalam kehidupan. Selanjutnya, korelasi antara Gus Jigang dengan upaya kebangkitan ekonomi santri di Kudus. Adanya sosok Sunan Kudus dengan ajaran Gus Jigang ini menjadi ide untuk para kaum santri dalam mengembangkan saya pada dunia perdagangan. Pada saat ini, perkembangan teknologi menjadi semakin maju dan canggih, sehingga dapat memudahkan kita bagi kaum santri bisa untuk melakukan perdagangan. Contohnya perdagangan secara online. Media yang digunakan bisa berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, maupun Shopee, Lazada, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kami. Sesi tanya jawab, kami persilahkan. Terima kasih. Aku itu malah justru menarik. Kamu menceritakan tentang posisi geografis desamu. Prawoto itu kan sesungguhnya secara culture malah Kudus, bukan Pati. Nah, ini silakan nanti di cross check. Pak Sopo yo, kepala sekolah aku kenal kok. Siapa? Gus Salim. Ah, salam ya. Pak Gus Salim. Jadi begini, tak ceritain. Prawoto itu tahun 52, itu secara administratif itu wilayah Kudus. Di wilayah Kudus akhirnya pecah. Masuk gabung Pati itu aja. Kawan-kawan saya, seleting saya sekolah dulu di SMA banyak anak-anak Prawoto. Saya hanya ingin apa? Sebelum kamu memutuskan untuk bikin Gus Jigang judulnya dan potret pemberdayaan ekonomi kaum santri, apa yang terbetik di hatimu tentang Gus Jigang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Gus Jigang menurut saya menarik untuk dibahas lebih lanjut. Karena ajarannya bisa kita contoh. Selain kita harus berakhlak bagus, kita juga harus pintar berdagang, yaitu untuk menyeimbangkan antara beribadah dengan perekonomian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gus Jigang dan potret pemberdayaan ekonomi kaum santri ya. Karena kaum santri yang menjadi subjek pelaku
atas satu label sosial yang bernama Gus Jigang ini, maka tentu dia yang berkepentingan untuk mengembangkannya. Kira-kira pengembangan model santri terhadap menyerap ini dalam riset kamu itu bagaimana? Saya ingin menjawab, yang dimaksud kaum santri di dalam karya ilmiah kami tidak hanya seseorang yang menunjang pendidikan di dunia pesantren, tetapi umat Islam yang ada di Kudus. Ya, secara keseluruhan kan begitu. Nah, bagaimana kemudian nilai yang diserap dari Gus Jigang itu terimplementasi dalam potret pemberdayaan ekonomi kaum santri? Nah, bentuk-bentuk yang kemudian bentuk-bentuk yang dilakukan atau bentuk bagaimana kemudian mengakomodasi antara tiga tadi itu. Pandai mengaji berarti ilmu keagamaannya kuat, kemudian bagus berarti dimensi akhlak atau moralitasnya tinggi, luhur, kemudian satu aspek yang lain adalah dia mampu untuk bertahan hidup, survive dalam kehidupan dalam bentuk kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana wujud konkret dari akumulasi atau tiga nilai itu dalam kehidupan santri di Kudus? Atau mungkin bisa cerita mungkin yang di Prawoto ya? Ya, silahkan. Mohon menjawab. Untuk kegiatan mengaji, kami bisa membantu para guru untuk mengajar anak-anak. Contohnya menjadi guru TPQ. Kita bisa membantu. Kemudian untuk berakhlak diusahakan harus mampu memiliki akhlak yang bagus. Kemudian berdagang, kita bisa melakukan perdagangan ini dengan cara online yang mampu dilakukan oleh seorang pelajar, tidak hanya orang dewasa saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.